Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, sahabat Coce dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan acara Bincang Bareng Coce atau BBC edisi kedua kemarin yang telah terselenggara pada tanggal 13 Juni 2020. Ya, pada acara tersebut dari 85 peserta pendaftar yang sebelumnya telah hadir sekitar 70 peserta di media Zoom dan ada sekitar 13 peserta yang mengikuti live streaming di YouTube ya. Tema yang kita angkat kemarin adalah tentang COVID-19, koinsiden dan komorbiditas beserta kiat penagihannya. Narasumbernya ada dua. Yang pertama adalah Ibu Sri Erawati, AMDPK Eskom MPH dari RSUD Cilacap, dan ada Ibu Hismawati Hasan, AMDPK SKM dari RSIA Muiz Samarinda, Kalimantan Timur. Keduanya adalah Associate Coce. Nah, sebaran peserta pada acara kemarin cukup beragam, mulai dari barat itu ada dari Medan, dari Binjai ya, Sumatera Utara, kemudian ada dari Batam, Riau, dari Pasaman, Kota Padang, ada Sumatera Selatan, ada Lampung, Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Jogja, Pati, Kudus, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Lombok, Bima, Buton, Kendari, Goa, Makassar, Samarinda, Kaltim, dan Melawi di Kalbar. Ini luar biasa. Terima kasih partisipasinya. Peserta acara juga berasal dari praktisi rekam medis di rumah sakit, di puskesmas, ada yang berada di level manajemen rumah sakit, ada yang dari akademisi ya, antaranya Udinus dan Poltekkes kemarin saya lihat. Kemudian ada verifikator BPJS Kesehatan juga, serta pengamat JKN lainnya. Nah, perkenalkan saya ingin menyampaikan beberapa resume penting terkait itu. Yang pertama dari materi Bu Era tentang seputar tata cara klaim dan coding kasus COVID-19 ya. Intinya pada kemarin disampaikan untuk materi presentasinya akan kami upload di website kami ya. Jadi silahkan diunduh sendiri. Kemudian rekaman dari kegiatannya sudah kami bisa Anda dapatkan pada YouTube di link yang kami bagikan di sosmed kami. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting yang sekiranya kita dapatkan dari hasil diskusi pada acara BBC kemarin. Yang pertama bahwa ada sedikit perubahan penjaminan untuk kriteria pasien yang mendapatkan jaminan pelayanan COVID. Kalau sebelumnya atau pada surat edaran Menkes 295 ya, kriteria pasien yang mendapatkan jaminan pelayanan COVID adalah ODP yang usianya di atas 60 tahun dengan atau tanpa komorbid, atau ODP yang kurang dari 60 tahun tapi dengan komorbid. Kemudian yang kedua adalah pasien pengawasan atau PDP, dan yang ketiga adalah terkonfirmasi COVID-19. Nah, dengan dengan notulensi yang baru tentang ketetapan klaim pada tanggal 10 Juni 2020 dengan nomor YR 0303 1810 2020 terjadi beberapa perubahan. Yang pertama, penggantian biaya untuk pasien ODP, PDP atau terkonfirmasi yang di bawah 60 tahun dengan tidak ada komorbid dapat diklaimkan perawatan pada poli rawat jalan ya, dan sesuai standar pelayanan harus melampirkan bukti resume medik, konsultasi, kemudian pemeriksaan laboratorium darah rutin dan eksfoto toraks ya. Dan bahwa penggantian biaya pelayanan dapat dilakukan di seluruh rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non rujukan gitu ya. Kemudian untuk perawatan lanjutan baik komorbid, komplikasi atau koinsiden, maka pemindahan pasien dinyatakan selesai perawatan COVID dibuktikan dengan hasil laboratorium PCR negatif. Nah, itu ketentuan notulensi yang baru di tanggal 10 Juni yang lalu. Ya.
Kemudian tarif yang disepakati adalah tarif setara dengan rumah sakit rawat jalan setara dengan rumah sakit kelas A regional 1 ya, sesuai dengan standar pelayanan. Sedangkan tarif rawat inap ada norma tarifnya dengan rumus A plus dalam kurung N kali B dikurangi A dalam kurung dikurangi C ya, dikurangi APD. Nah, ini nanti sudah ada rumusnya. Kemudian memang untuk yang rumah sakit yang dia tidak menangani, dia merujuk kepada rumah sakit lain, itu ada ketentuan di Kepmenkes nomor HK 0107 238 tahun 2020, yaitu misalnya merawat kurang dari 6 jam dibayarkan sebagaimana, merawat sekian hari dibayar sekian. Nah, gitu ya, itu ada ketentuannya. Kemudian yang dijamin atau yang dibayarkan atau pelayanan yang dibiayai itu sudah ditentukan di dalam Kepmenkes itu yang HK 0107 238, bahwa top up per hari atau cost per day itu terdiri dari 9 komponen ya. Yang pertama adalah administrasi pelayanan, akomodasi di ruang rawat inap, jasa dokternya, pelayanan rawat jalan rawat inap, gawat darurat, isolasi, ICU dan seterusnya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang diagnostik, kemudian alat kesehatan ataupun bahan habis pakai BHP dan obat-obatan, kemudian APD, ambulans dan sampai dengan pemulasaraan jenazah yang ada perhitungannya sendiri ya. Dan top up-nya itu kalau untuk yang tanpa komorbid atau komplikasi itu mulai dari 7,5 juta untuk isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator sampai dengan 15,5 juta untuk ICU dengan ventilator. Sedangkan untuk ODP dan PDP atau terkonfirmasi disertai komorbid atau komplikasi, maka top up-nya per hari adalah mulai dari 9,5 juta untuk isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator sampai dengan 16.500.000 untuk yang ICU dengan ventilator. Ya. Kemudian kemarin juga dibahas tentang apa yang disebut komorbid atau penyakit penyerta. Kalau di dalam Kepmenkes 238 itu sudah disebutkan bahwa komorbid ada atau penyakit penyerta itu adalah suatu keadaan di mana pasien sudah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelum dia dirawat, bersifat kronik dan akan memperberat perjalanan COVID-nya. Apa saja di situ disebutkan, antara lain imunokompromis atau penyakit gangguan imunitas ya. Kemudian penyakit jantung, penyakit liver, kemudian diabetes mellitus, asma, hipertensi, PPOK, tuberkulosis, HIV, penyakit ginjal, pasca stroke, kemudian kanker, dan penyakit kronis lain yang memperberat perjalanan penyakitnya. Itu disebutkan dari komorbidnya. Kemudian pada komorbid ini berpotensi menimbulkan penambahan sumber daya rumah sakit. Nah, jadi harus dari awal disebutkan. Nah, bagaimana penjaminannya? Kalau dia dirawat di ruang isolasi bersama, maksudnya dengan diagnosis COVID-19, maka pembiayaan pelayanannya dibebankan pada pelayanan COVID sampai dengan pasien dinyatakan sehat atau membaik dan boleh pulang. Ya, jadi itu adalah penjaminan untuk komorbid. Nah, apabila pasiennya sudah selesai perawatan COVID-nya, dia sudah keluar dari ruang isolasi, ternyata masih harus melanjutkan lagi untuk penyakit komorbid atau penyakit penyerta tadi menggunakan ruang perawatan non isolasi, maka ini dijaminkan tersendiri, yaitu dijaminkan ke JKN. Nah, jadi ada yang modelnya ini selesai dulu, kemudian nanti baru dia dilanjutkan lagi apabila memang masih melanjut. Dengan syarat harus maksudnya dia baru boleh keluar dari ruang isolasi apabila tes swab atau PCR-nya harus negatif, gitu ya. Kalau nggak salah menurut Bu Isma harus 2 kali negatif. Demikian pula dengan komplikasi, ya, sama dengan komorbid tadi. Nah, ada skemanya di dalam slide nomor
19 apa ya, itu nanti dari Bu Era bisa dicermati di situ pengalihan jaminan istilahnya, mengalihkan jaminan. Ini COVID-nya selesai, misalnya 14 hari COVID-nya selesai, PCR negatif, kemudian dia pindah ke ini untuk melanjutkan komorbid dan komplikasinya itu akan dibebankan ke JKN. Nah, ada lagi yang namanya coincidence ya. Coincidence adalah suatu keadaan di mana ada dua penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan secara bersamaan, tapi dia tidak saling berhubungan dan bukan merupakan penyakit kronis. Jadi tidak saling berhubungan artinya dia tidak mempengaruhi COVID-nya sebetulnya gitu. Jadi dia penyakit yang berbeda. Nah, kalau pada coincidence ini dia berbeda. Jadi ada dua penjaminan kalau coincidence. Karena yang satu COVID-nya terjadi itu dijamin oleh Kemkes, sedangkan yang coincidence-nya adalah dijamin oleh JKN. Nah, itu juga ada skemanya oleh Bu Era, nanti bisa sahabat perhatikan ya. Jadi dia masuknya bareng sampai pulang bareng nggak apa-apa, tapi penjaminannya tetap dua gitu. Jadi kalau seperti ini berarti dia tidak dipulangkan dulu gitu, tapi dia memang COVID-nya selesai dan penyakit coincidence-nya juga selesai, tetapi penjaminannya dua. Nanti perhatikan skemanya ya. Nah, contoh kalau dari Kepmenkesnya, contoh yang konkret adalah pasien hamil atau pasien melahirkan dengan COVID ya, karena ini tidak saling berhubungan, jadi persalinannya tetap bisa dijaminkan JKN, yang COVID-nya dijaminkan Kemenkes. Ada lagi misalnya fraktur juga tidak berhubungan atau tidak saling mempengaruhi dengan COVID-nya, berarti frakturnya dapat ditagihkan tersendiri ke JKN. Itu namanya coincidence ya. Kalau nanti lihat skemanya dia berhimpitan pada hari yang sama. Nah, kemudian coding apa saja yang digunakan? Yang jelas kalau pada COVID ini codingnya ada 4 ya. Kalau dia PDP atau ODP ya, dengan hasil swab masih negatif atau belum keluar, berarti dia kodenya Z03.8. Kemudian kalau dia terkonfirmasi baru B34.2. Udah itu aja ya. Kemudian kalau pada bayi, kalau dia ODP PDP yang hasilnya belum ada atau negatif menggunakan P968, kalau dia terkonfirmasi positif COVID-nya pada bayi digunakan P398. Itu ya. Kemudian itu prinsipnya pada presentasinya Bu Hera. Yang kedua adalah presentasi dari Bu Hismawati Hasan. Kalau presentasi Bu Hismawati Hasan tidak saya resumekan karena itu merupakan step-step ya. Nanti Bapak para sahabat bisa membuka rekamannya, silakan diikuti langkah-langkah pengajuan klaim termasuk pemberkasan. Hanya ada beberapa hal penting yang digarisbawahi sebelum pengajuan klaim adalah yang pertama harus update data pasien di SIRS online ya, karena nanti pengajuan klaim itu akan dicocokkan dengan data di SIRS. Kalau data di SIRS-nya beda dengan yang diajukan, klaimnya kemungkinan tidak akan diloloskan. Yang kedua, harus ada sinkronisasi data pasien yang dirawat dengan Satgas COVID-nya, karena nanti juga akan di cross check berapa yang diklaim adalah harus sesuai dengan data di gugus tugas Dinas Kesehatan COVID-19 ya. Nah, itu hal penting. Yang ketiga adalah lengkapi identitas pasien ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian nanti proses entry itu ada kekhususan karena ini adalah formatnya berbeda dengan entry claim reguler ya. Nanti sahabat silahkan buka rekamannya, tayangannya, dan disimak baik-baik itu langkah demi langkah yang harus dilakukan ya. Ada beberapa hal memang. Yang pertama jangan lupa bahwa data pasien yang diklaim harus terdata di call center Satgas COVID. Yang kedua, bahwa kalau ada komplikasi dan komorbid ini harus sejak awal dimasukkan datanya. Dan di ruang kelas yang tersedia hanya kelas isolasi. Tidak ada kelas lain. Jadi pasien yang diklaimkan sebagai pasien COVID tentu pasien yang sudah mendapat perawatan di ruang isolasi atau ICU isolasi dari rumah sakit ya. Kemudian diagnosis juga kalau untuk kasus COVID ya, hanya diagnosis yang tersedia hanya ODP, PDP atau terkonfirmasi. ODP dan PDP itu tadi ya, kalau dia swabnya negatif atau swabnya tidak ada, kodenya Z038.
Kalau dia sudah terkonfirmasi swabnya positif ya pakai B342. Dan rapid test tidak digunakan di situ ya. Jadi penegakan diagnosis terkonfirmasi itu menggunakan PCR atau swab test. Nah, pada penjaminan COVID ini memang yang berpengaruh itu bukan pada grup inhalasi bijisnya, tetapi pada loss length of stay, karena itu menentukan top up harian tadi, cost per day. Jadi yang paling penting memang itu bukan ke grupernya sebetulnya ya. Kemudian catatan lainnya yang Bu Isma tekankan adalah banyaknya dokumen yang harus diupload. Nah, ini yang harus hati-hati. Oleh karena perbaikan SIM rumah sakit sangat berperan, karena kalau SIM rumah sakitnya sudah sudah bridging, dia tinggal nggak perlu lagi scan segala macam. Karena apa bahayanya scan itu? Kalau memorinya besar sekali pada waktu pengiriman nanti putus di jalan, tidak terkirim dan sebagainya, itu merepotkan sehingga kadang-kadang menyebabkan klaim menjadi tertolak atau tidak dapat diproses ya. Dan sehingga itu prinsipnya semua berkas-berkas yang harus dilengkapi tolong dilengkapi, kira-kira itu ya. Kemudian dari diskusi, dari beberapa pertanyaan itu ada beberapa hal yang harus kita yang bisa kita pelajari di sana. Yang pertama adalah kasus tentang kriteria tadi ya, ODP, PDP. Yang tidak ada memang di dalam Kepmenkes ataupun di surat edaran adalah yang OTG. Jadi memang diagnosis yang ada ya ODP atau PDP gitu. Dan terkonfirmasi, udah itu aja. Nah, masalahnya ODP itu apa? Yaitu kembali lagi ke definisinya Kemkes aja. ODP itu harus ada salah satu gejala ya. Terlepas dari hasilnya positif atau negatif. Kalau hasil hasil PCR positif negatif itu hanya untuk menentukan kodenya aja, Z03 atau mau pakai B34. Tapi untuk kriteria atau indikasi dirawat dia harus memenuhi unsur tadi, apakah dia ODP atau PDP gitu ya. Dan itu bisa tetap ditagihkan. Jadi tetap harus berpedoman pada itu ya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang hari rawat. Nah, hari rawat itu ternyata tidak perlu ditambahkan 1 hari meskipun ada ketentuannya itu. Jadi secara sistem sahabat tinggal memasukkan tanggal masuk dan tanggal keluar, dan nanti mereka sudah menghitung sendiri lama dirawatnya adalah dengan tanggal masuk dikurangi tanggal keluar plus 1. Itu by aplikasi sudah demikian ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang pneumonia, bronkopneumonia, apakah sudah masuk ke dalam COVID-nya atau tidak. Nah, itu kita kembalikan lagi ke dalam kaidah coding, karena memang di dalam petunjuk klaim itu hanya menyatakan ODP, PDP itu codingnya adalah Z038 atau B342, itu aja. Tapi kriterianya apa tidak ya. Tapi yang prinsipnya dalam kaidah coding adalah diagnosis itu sesuai dengan tata laksana, satu ya. Yang kedua, makanya kan di dalam surat pedoman klaim itu harus ada keterangan sesuai dengan standar pelayanan ya, karena standar pelayanannya apa ya, standar pelayanan COVID gitu. Standar pelayanan COVID apa ya, gejala dan tandanya COVID apa. Nah, itu sesuai dengan kriteria Kepmenkes. Kalau dia ODP, dia harus ada salah satu dari gejala yang ada, apakah ada demam, nyeri telan, batuk, sesak, atau apa tuh, itu ya, itu adalah gejala ODP, berarti gejala COVID-nya ya. Kemudian kalau dia PDP itu kalau saya nggak salah sudah merupakan satu diagnosis yang membutuhkan penanganan, misalnya pneumonia, itu disebutkan di kriterianya Kepmenkes. Jadi pneumonia itu adalah salah satu penyakitnya COVID gitu. COVID ini kan sebetulnya mengacu pada agen penyebab, organisme penyebab. Jadi kalau kita lihat di WHO atau kita lihat di Amerika, CDC, AHIMA maupun 3M itu menetapkannya coding COVID itu adalah satu coding untuk manifestasi klinisnya, apakah dia bronkitis, apakah dia pneumonia atau respiratory arrest. Kemudian kode kedua adalah kode coronavirusnya, penyebab infeksinya. Nah, gitu ya. Atau kalau WHO dia coronavirusnya itu U07. Jadi kalau dia pneumonia karena COVID ya pneumonia, kemudian ada U07-nya. Atau
dibalik misalnya ada beberapa negara yang U07-nya di depan, pneumonia-nya di belakang, nggak apa-apa gitu. Karena itu memang yang satu kode hanya kode organismenya atau agen penyebab infeksinya, yang satu adalah kode diagnosisnya gitu. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, ini dia, di Indonesia kita tidak terlalu jelas kaidah codingnya bagaimana, karena yang hanya disebutkan ODP PDP itu kalau negatif adalah Z038, kalau dia positif adalah B342. Nah, tinggal kita lihat aja ODP itu kriterianya apa atau gejala tandanya apa gitu. Kalau gejala tandanya itu ada, ya udah. Misalnya kayak batuk, batuk itu ada, batuk itu kan di kriterianya ODP. Berarti kalau dia batuk terus ada pemeriksaannya negatif, ya berarti dia ODP yang negatif, masuknya Z039 gitu. Atau kalau dia PDP tadi, pneumonia masuk dalam kriterianya PDP. Berarti kalau dia pasiennya pneumonia, kemudian hasil swabnya negatif, berarti kan PDP yang negatif, ya kodenya Z03. Kalau dia positif ya B34 gitu. Jadi kalau menurut saya pneumonia dan bronkopneumonia ya memang merupakan manifestasi klinisnya COVID, penyakit COVID itu. Jadi kalau pengelolaan terhadap COVID apa? Ya pengelolaan terhadap infeksi saluran nafasnya. Karena COVID itu adalah coronavirus, itu adalah termasuk virus SARS, SARS-CoV-2 gitu ya, SARS-CoV-2 kan. SARS itu adalah severe acute respiratory system penyakitnya, yaitu ya mulai dari manifestasinya mulai dari bronkitis sampai dengan respiratory arrest atau respiratory failure. Nah itu jawaban saya, meskipun ya tidak ada ketentuannya, makanya di dalam kriteria comorbid yang ada di juknis claim pneumonia tidak termasuk. Tapi penyakit kronis sebelumnya, kalau PPOK iya masuk, karena PPOK itu penyakit kronis sebelumnya yang mendasari dan dia tidak bersifat akut. Nah kalau itu ada PPOK terus dia terkena pneumonia, nah itu akan menjadi komorbiditas gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya tentang coincidence, apa aja DHF masuk nggak ke coincidence, kok nggak ada contohnya? Ya memang tidak ada, tapi kalau kita lihat definisinya, kalau dia penyakit kronis, dia bisa masuk ke komorbid karena memperberat penyakitnya. Tapi kalau kayak DHF kan bukan penyakit kronis, dia penyakit akut. Dan dia tidak terkait langsung dengan COVID-nya. Jadi menurut saya DHF itu ya coincidence. Dan coincidence tadi itu ya ketentuannya, kalau coincidence itu kalau memang dia bersamaan perawatannya dengan COVID-nya ya berarti dia bisa ditagihkan terpisah. Kalau menurut skemanya Bu Era ya. Tapi pengalamannya Bu Isma kemarin kalau selama masih di ruang isolasi, fokus of treatmentnya adalah pada COVID-nya. Jadi nggak bisa hanya ditagihkan satu selama dia dirawat di ruang isolasi. Nah kalau dia sudah dinyatakan negatif, dia pindah ke ruang non isolasi, itulah baru dijaminkan secara terpisah. Demikian kalau menurut Bu Isma. Nah saya tidak tahu, nanti di lapangan silahkan Sobat Coce coba dicek lagi bagaimana dengan verifikatornya setempat ya. Kemudian kriteria kepulangan ya menunggu hasil swab tadi ya, harus negatif dulu menurut PCR. Kemudian APD apakah perlu diinput? Tidak usah diinput karena nanti akan diperhitungkan tersendiri. Jadi memang di dalam formatnya tidak ada memasukkan APD bantuan ya, jadi tidak usah dimasukkan. Kemudian kalau apakah resep obat boleh di scan? Boleh. Tetapi itu tadi kalau nanti terlalu banyak scan, khawatirnya pada waktu pengiriman data ini tidak terkirim sepenuhnya, jadi nanti akan merugikan rumah sakit sendiri. Kemudian kalau pasiennya dikarantina di rumah, karantina mandiri tapi obatnya dari rumah sakit, apakah boleh diklaimkan? Nah itu juga menurut Bu Isma tidak ada mekanismenya. Kalau dia tidak di ruang isolasi tidak bisa diklaim. Sedangkan yang sudah dirawat di rumah sakit saja kalau tidak masuk ruang isolasi dia tidak bisa ditagihkan tidak tagihkan COVID gitu. Jadi harus di rumah sakit dan harus di ruang isolasi. Kemudian bagaimana kalau
banyak dispute. Nah, banyak dispute ini kalau saran dari Bu Isma adalah ditunggu dulu sampai nanti keluar patch yang baru, di mana patch yang baru ini memungkinkan untuk mengupload kembali kasus-kasus dispute dengan menyertakan kelengkapannya, gitu ya. Kemudian terakhir dari Pak Bowo tadi ya, kalau ada pasien dia ODP tapi tidak ada komorbid, ya ODP-nya boleh nggak gitu ya. Kalau di notulensi kan bisa dapat dijaminkan rawat jalan, tapi apakah bisa dijaminkan rawat inap? Nah, kalau rawat inap ya menurut Bu Isma selama pasiennya sudah masuk di ruang isolasi mendapatkan pelayanan maka dia dapat ditagihkan klaim COVID gitu ya. Kemudian hal lain tadi ada oh ya, apa saja yang harus dilengkapi ya, semua itu kelengkapannya bisa dilihat nanti ditonton di rekaman YouTube-nya ya, apa saja yang dipesan oleh Bu Ismawati Hasan. Nah, demikian mungkin yang bisa saya resumekan dari hasil bincang bareng Coce pada tanggal 13 Juni yang lalu. Dan kami mohon sahabat-sahabat Coce yang sudah menonton rekaman di YouTube, kami mohon untuk bisa memberikan like dan juga subscribe kepada channel kami, dan nanti mudah-mudahan kita bisa menambahkan lagi dengan materi-materi lain yang akan datang. Dan buat para peserta kemarin kemungkinan kami akan mengirimkan juga survei, mohon dibantu untuk diisi untuk kita bisa memilih kira-kira tema atau topik apakah yang nanti bisa kita bawakan pada acara BBC berikutnya. Demikian ya sahabat CC dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi, perhatian dan masukan bagi kami. Sampai jumpa lagi pada acara dan kesempatan yang akan datang. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanti Shanti Shanti.